Halo semuanya. Kita semua pasti pernah deh ngalamin momen di mana kita dihadapkan sama pilihan yang susah. Mau itu pilihan besar atau kecil, kadang kita bingung banget harus nentuin yang mana. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal sebuah kerangka berpikir yang bisa banget ngebantu kita keluar dari kebingungan itu. Oke, biar gampang, kita langsung lihat contohnya ya. Coba bayangin, Anda lagi butuh laptop baru. Terus di depan Anda ada 3 pilihan nih. Masing-masing punya harga, RAM, kecepatan prosesor, sama daya tahan baterai yang beda-beda. Coba deh lihat sebentar. Kira-kira mana yang paling bikin Anda tertarik? Pilihan kayak gini, yang penuh pertimbangan untung rugi, itu kan tantangan kita sehari-hari ya. Ini bukan cuma soal milih barang loh, tapi tentang gimana cara kita mengolah informasi biar dapat hasil yang paling pas buat kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Biasanya kita mulai mecah-mecah masalahnya. Kita lihat harganya, wah masuk budget gak ya? Terus kita cek RAM-nya, cukup gak nih buat kerjaan gue? Terus prosesornya, kenceng gak ya buat nanti? Dan yang penting juga, baterainya, bisa awet seharian gak ya? Sadar gak sadar yang lagi Anda lakuin itu sebenarnya adalah sebuah analisis yang sistematis. Anda ngambil semua data yang berbeda-beda ini, harga, spek, fitur, dan coba menimbangnya buat nemuin satu jawaban, satu pilihan yang paling oke buat kebutuhan Anda. Nah, proses mikir kayak gini tuh ternyata ada ilmunya loh, ada nama dan strukturnya. Jadi ini bukan sekedar pakai feeling atau intuisi aja, tapi ada semacam metodologi di baliknya. Yuk kita bedah lebih dalam. Pertama-tama, kita pahami dulu kata sistem. Gampangnya, sistem itu adalah sekumpulan bagian yang kerja bareng buat mencapai satu tujuan. Coba pikirin deh tubuh kita atau sebuah mobil. Semuanya itu adalah sistem dengan komponen-komponen yang saling nyambung. Nah, pertanyaannya jadi menarik nih. Gimana kalau proses pengambilan keputusan itu sendiri kita lihat sebagai sebuah sistem? Kira-kira apa ya yang bakal kita temukan? Dari situlah muncul konsep inti yang mau kita bahas. Dalam dunia akademis dan bisnis, pendekatan terstruktur ini punya nama keren SPK, alias Sistem Penunjang Keputusan. Jadi, SPK itu apa sih sebenarnya? Sederhananya, ini tuh sebuah kerangka kerja. Bisa dalam bentuk software atau bahkan cuma cara kita berpikir, yang ngebantu kita ngebandingin banyak pilihan berdasarkan kriteria yang jelas. Persis seperti yang kita lakuin di kepala kita pas milih laptop tadi, tapi ini dengan cara yang lebih teratur. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Jangan mikir ini cuma buat keputusan mahal kayak beli gadget doang. Justru kekuatan dari kerangka berpikir ini ada di fleksibilitasnya. Contohnya nih, pas milih mau makan siang apa. Percaya nggak? Kita itu sebenarnya lagi ngejalanin SPK versi mini. Kita mikirin harga, jarak lokasinya, rasanya enak atau enggak, bahkan mungkin seberapa lama ngantrinya. Semua itu kan data yang kita proses. Sama juga pas kita mau pergi ke suatu tempat. Mau naik motor, lebih cepat dan murah, tapi mungkin kehujanan. Naik taksi online, lebih nyaman, tapi ya lebih mahal. Angkutan umum, mungkin paling irit, tapi paling lama. Tiap pilihan punya plus minusnya, dan kita menimbang semua itu buat mutusin. Oke, kalau kita lihat dari milih laptop sampai milih makan siang, tingkat kesulitan masalahnya kan beda-beda ya. Nah, biar kita ngerti di mana SPK ini paling berguna, kita perlu tahu dulu nih, para ahli biasanya membagi masalah itu jadi 3 kategori utama. Diagram ini ngegambarinnya dengan jelas banget. Di satu ujung, ada masalah yang terstruktur, yang solusinya itu gampang banget, bahkan bisa diotomatisasi sama komputer. Contohnya, ngitung stok barang di gudang. Nah, di ujung satunya lagi, ada masalah tak terstruktur yang sepenuhnya butuh intuisi manusia. Kayak misalnya, gimana cara ngerancang kampanye iklan yang kreatif? Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, masalah terstruktur. Ini tuh sifatnya rutin, aturannya jelas, jawabannya pasti. Kebalikannya, ada masalah tak terstruktur, yang super kompleks, gak ada prosedur bakunya, dan butuh banget penilaian manusia. Nah, di tengah-tengahnya ada yang namanya semi terstruktur. Ini gabungan dari keduanya. Nah, ini dia nih kuncinya. SPK itu paling bersinar, paling berguna di area semi terstruktur ini. Ini adalah tipe masalah di mana kita butuh data dan analisis dari komputer, tapi keputusan akhirnya tetap butuh penilaian dan kearifan kita sebagai manusia. SPK ini kayak jembatan antara dua dunia itu. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih intinya yang perlu kita bawa pulang? Yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Jadi, ada 4 hal penting nih. Pertama, ingat ya, SPK itu adalah pendekatan yang terstruktur buat bikin pilihan. Kedua, intinya adalah kita nentuin dulu kriteria kita apa aja, baru deh kita analisis pilihannya. Ketiga, kerangka ini fleksibel banget, bisa dipakai buat keputusan besar maupun kecil.
Dan yang paling penting, SPK itu bukan pengganti manusia. Dia cuma alat bantu yang ngegabungin kekuatan data sama penilaian kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Lain kali Anda dihadapkan sama sebuah dilema, daripada pusing sendiri, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Oke, kriteria gue apa aja ya? Pilihan yang gue punya apa aja? Dengan begitu aja, Anda sebenarnya sudah mulai menggunakan kekuatan dari sistem penunjang keputusan.